Hai, siapa di sini yang lagi berbunga-bunga? Atau lagi jatuh cinta? Atau malah lagi sulit untuk jatuh cinta? Bagi sebagian orang, ada yang gampang banget jatuh cinta. Tapi bagi sebagian lain, ada yang sulit banget untuk jatuh cinta. Kalau ditanya ke beberapa orang, mungkin alasannya beda-beda ya. Kenapa mereka itu sulit untuk jatuh cinta? Nah, ini aku udah rangkum beberapa alasan kenapa sih seseorang itu sulit untuk jatuh cinta. Yang pertama biasanya takut berkomitmen. Bagi sebagian orang, mereka itu nggak mau menjalin hubungan karena takut berkomitmen dengan alasan yang beraneka ragam. Ada yang ngerasa nggak bebas, ada yang ngerasa bakal mengganggu konsentrasi. Mereka ngerasa nggak mau punya tanggung jawab lebih kepada pasangannya. Tapi prinsip ini akan menjadi bumerang bagi orang yang menurut mereka status atau komitmen itu penting. Karena tanpa status atau komitmen, mereka ngerasa ngejalanin hubungan yang sia-sia. Kayak mereka punya banyak pertanyaan, hubungan ini mau dibawa kemana? Kayak ambigu gitu loh. Atau pertanyaan lain, sebenarnya dia deket sama gue doang atau ada yang lain ya? Dan untuk orang tipe ini nggak berlaku istilah jalanin aja dulu, karena mereka butuh komitmen. Yang kedua, memiliki standar yang tinggi. Sebagai seorang manusia, wajar sih ya kalau kita itu punya kriteria untuk pasangan. Beli baju aja milih-milih, masa pasangan enggak sih? Tapi kalau misalnya standar kita terlalu tinggi, ini akan menjadi kesulitan buat kita untuk jatuh cinta karena kita mengharapkan seseorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kadang prinsip ini bikin kita lupa kalau nggak ada seseorang pun yang sempurna. Dan itulah gunanya pasangan saling melengkapi kekurangan. Mungkin yang satu pinter nyanyi, yang satu lagi pinter alat musik gitu. Punya standar sih boleh ya, tapi jangan ketinggian. Yang ketiga, trauma. Alasan selanjutnya seseorang sulit jatuh cinta adalah trauma. Mau cewek, mau cowok, pasti pernah ngalamin yang namanya trauma. Kadang kita itu takut untuk memulai sebuah hubungan asmara yang baru karena pernah gagal di hubungan sebelumnya. Sampai kadang kita berpikir, gue mending sendiri aja, gak mau jatuh cinta lagi. Karena masih sakit hati atau yang lainnya. Kayak lukanya itu masih basah gitu. Yang keempat, kita kehilangan diri sendiri. Nah, itu akan menjadi masalah besar kalau kita jatuh cinta sama seseorang dengan alasan kesepian atau kita bahkan berpikir kalau punya pasangan itu pasti kita bakal bahagia. Kayak kita lagi nggak bahagia, terus kita nyari pasangan buat ngebahagiain kita. Ini justru keliru ya. Ini akan bikin hubungan cinta seseorang itu menjadi buruk. Padahal kita harus mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Istilahnya, kita itu nggak punya cinta. Jadi apa yang harus kita kasih ke orang gitu. Dan yang paling penting kalau kita mencari pasangan karena butuh, berarti itu bukan cinta sejati. Itu akan hanya membuat ekspektasi kita terlalu tinggi kepada pasangan. Yang kelima, menganggap pasangan bukan hal yang berharga. Mungkin ini berlaku bagi seseorang yang sudah menjalin hubungan ya lumayan cukup lama. Dan dia berpikir kalau udah jadi pasangan ya udah emang udah tanggung jawab dia untuk melakukan sesuatu yang demikian. Jadi kadang kita nggak menghargai apa yang udah pasangan kita lakukan. Kayak istilahnya itu, ya emang kewajiban lu kan nyari nafkah untuk laki-laki. Atau untuk perempuan ya emang udah kewajiban lu kan masak. Padahal sebenarnya banyak hal yang perlu dihargai dari pasangan. Seperti memuji masakannya atau sering mengucapkan I love you atau terima kasih. Dan hal positif lainnya. Yang itu akan menumbuhkan cinta sama seseorang. Justru pikiran yang kayak gini yang menganggap semua yang dilakukan pasangan itu adalah hal yang lumrah, itu bikin seseorang kayak susah untuk jatuh cinta seperti mereka pertama ketemu dulu. Karena kita sudah menganggap apa yang dilakukan itu hal yang biasa. Yang keenam, takut ditolak. Nah, ini sih lucu ya. Cuman emang ini hal yang mungkin dirasain kebanyakan orang. Kayak kita tuh udah takut duluan untuk mengungkapkan apa yang kita rasa. Dengan pikiran yang ada, kita mikir, aduh kalau gue nyatain cinta ke dia, dia mau nggak ya? Atau mungkin sekedar kayak, gue pengen ngajak dia jalan, kira-kira dia mau nggak ya? Dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya yang membuat kita akhirnya, ya udah deh, diam aja, jadi fokus sama hal yang lain. Padahal sebenarnya mengungkapkan sesuatu apa yang kita rasa itu adalah hal yang perlu diapresiasi ya. Dan kita juga butuh mental yang kuat untuk menerima konsekuensinya. Kalau misalnya emang pikiran negatif kita seperti ditolak itu menjadi kenyataan. Tapi sih semoga enggak. Dan semoga aja semua berjalan sesuai apa yang kita mau.
Yang ketujuh, belum move on. Hal yang membuat seseorang sulit jatuh cinta adalah salah satunya belum move on. Kita kadang ngerasa belum move on dengan pasangan kita yang sebelumnya. Entah karena emang kita masih sayang atau karena emang sakit hati yang belum sembuh. Dan ini butuh waktu sih untuk benar-benar kita melupakan masa lalu tersebut. Dan butuh tekad yang kuat untuk melangkah ke depannya, membuka lembaran baru, dan mulai kisah yang baru. Dan yang terakhir, terlena dengan kenyamanan sendiri. Hal yang bikin seseorang sulit jatuh cinta yang terakhir adalah terlalu nyaman dengan diri sendiri. Atau mungkin karena udah punya teman yang setia, teman yang banyak, punya karir yang cemerlang, dan sudah punya semua hal yang kita mau. Semuanya itu gampang untuk didapetin. Jadi kadang kita ngerasa, I'm single and very happy. Seseorang itu akan ngerasa takut kalau dia punya pasangan, dia nggak akan sebahagia pas saat dia sendiri. Itulah beberapa kemungkinan kenapa seseorang sulit untuk jatuh cinta. Sebenarnya nggak ada alasan yang pasti sih ya, karena hal tersebut sebagai beberapa faktor aja. Tapi kalau kamu ngerasa udah cukup berusaha tapi nggak ada hasilnya, mungkin ini saatnya untuk introspeksi diri. Apakah kamu memang termasuk ke salah satu faktor tersebut? Apapun alasannya, semoga kita dipertemukan dengan pasangan yang memiliki satu tujuan. Dan kita harus tanamkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Have a good day.